jemaat, sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si mencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada dalam seri Gospel DNA, dan ini adalah khotbah yang terakhir, khotbah yang kelima. Kita akan melihat tentang bagaimana Injil membentuk identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, hari ini kita memiliki begitu banyak influence, pengaruh dari dunia, dari si jahat, bahkan dari keinginan daging kita sendiri, yang mengatakan kepada kita bahwa identitasmu itu tergantung dari sesuatu yang bukan Tuhan. Yang menarik saudara, pada waktu tadi kita membaca di dalam berita anugerah bahwa Yesus Kristus, dia datang ke dunia dan mengalami pencobaan sama seperti kita. Yesus juga dicobai saudara, dan yang diserang oleh si jahat di dalam teks yang baru kita baca adalah identitasnya sebagai anak Allah. Anda mungkin sudah pernah membaca teks tersebut di Matius 4 ayat 1 sampai 11. 3 pencobaan iblis terhadap Yesus. Tapi yang mungkin Anda tidak atau belum sadari adalah bahwa yang diserang adalah identitas Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya tadi kita membaca 2 kali yang pertama di dalam pencobaan itu, iblis bilang begini, "Jika engkau anak Allah." Atau mungkin yang lebih tepat adalah since you are. Kalau engkau benar-benar anak Allah, buktikan. Saudara, itu yang diminta oleh si jahat. Buktikan, prove yourself the son of God. Bagaimana caranya? Dengan melakukan mujizat-mujizat di luar kehendak Allah Bapa. Jadi pencobaan dari si jahat ini untuk melihat apakah Yesus tetap taat kepada Bapaknya, tetap setia kepada Bapaknya. Pada waktu dia sangat-sangat secara fisik itu lapar. Siapa sih yang tidak lapar? Dan kita tahu Yesus itu manusia 100%. Karena setelah puasa 40 hari, Anda dan saya mungkin gak pernah puasa 40 hari. Boro-boro 40 hari, sehari aja gak pernah puasa untuk berdoa gitu ya. Puasa untuk intermittent fasting mungkin mau untuk nurunin berat badan. Tapi puasa untuk berdoa itu kita mungkin belum pernah atau jarang sekali. Yang lebih sering puasa doa, bukan doa puasa. Beda banget saudara. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam dan dia lapar. Dan pencobaannya adalah ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi yang diserang oleh si jahat adalah bahwa supaya Yesus tidak lagi mentaati, tidak lagi setia kepada Allah Bapaknya, dan dia memuaskan keinginannya sendiri, yaitu lapar. Mari kita lihat saudara dalam slide berikutnya.
Tiga pencobaan tersebut dengan cepat, dan saya tidak akan membahas secara mendalam, karena kalau Anda mencari khotbah tentang ini secara mendalam, Anda bisa menemukannya di website ICC Melbourne under Matius 4 ayat 1 sampai 11. Anda bisa cari di website. Tapi saya akan mencoba melihatnya dari angle yang berbeda. Itu khotbah tahun 2010 kalau tidak salah. Saya akan melihatnya dari angle yang berbeda, yaitu tentang identitas. Saudara, yang perlu Anda pahami di dalam tiga pencobaan ini adalah ketiganya itu sangat berkaitan, dan ketiganya itu berbicara soal siapa identitas Yesus sebagai anak Allah, untuk dia membuktikan itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana dia dicobai untuk menjadi relevan dengan dunia. Saudara, pencobaan ini bicara bagaimana kita sendiri hari ini di dalam dunia yang dipenuhi dengan tips untuk sukses. Kita itu sangat mudah sekali tergoda untuk menjadi relevan dan menuruti keinginan kita sendiri. Saya ingin sukses, saya ingin dipandang oleh dunia, saya ingin membuktikan kepada dunia siapa diri saya, dan seterusnya. Saudara, yang menarik, Yesus tidak mau dikuasai oleh rasa laparnya. Saudara, lapar itu boleh nggak sih kalau makan? Kalau kita itu lapar, terus buka kulkas, ya, ambil telur, ambil Indomie di pantry, lalu kita masak mie goreng, kita hack dengan cara yang paling mutakhir gitu. Boleh nggak, saudara? Tentu boleh. Rasa lapar itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Suatu hari 3 kali, ya kan? Tuhan bisa nggak ciptakan kita makan cuma weekend? Bisa, tapi Tuhan menciptakan kita makan 3 kali sehari. Tujuannya apa? Supaya 3 kali sehari Anda ingat bahwa Anda manusia yang punya banyak kekurangan dan butuh Tuhan memelihara kita, ya kan? Jadi Yesus sebenarnya tidak salah kalau dia itu mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Tapi saudara lihat, pada waktu dia melakukan itu, berarti dia mentaati kehendak dari si jahat dan bukan kehendak Bapaknya. Karena kalau Anda perhatikan tadi jeli mendengar atau membaca ayat yang kita baca, ayat 11 setelah pencobaan itu selesai, apa yang terjadi? Malaikat datang memberikan buffet yang luar biasa kepada Yesus. Saya kepengen tahu nanti kalau sudah ketemu Yesus, makanannya apa yang disajikan oleh malaikat. Anda pengen tahu nggak? Pasti non kolesterol, ya, nggak ada mengandung berbagai macam pengawet dan seterusnya. Tapi apa yang dimakan Yesus? Jadi Yesus lapar sekali, dia ingin makan, tetapi dia tidak mau dikontrol oleh keinginannya yang natural. Saudara, kalau Anda ingat beberapa minggu yang lalu khotbah tentang berhala, itu adalah natur penyembahan berhala. Keinginan lapar itu tidak salah, tapi kalau keinginan lapar itu mengontrol Anda, menguasai Anda, sehingga itu yang paling penting, maka perut menjadi Tuhan kita, bukan Yesus yang menjadi Tuhan kita. Dan itulah yang Yesus tidak lakukan. Dia tidak sudi, dia tidak rela, dia tidak mau dikontrol oleh rasa laparnya, dan kemudian dia tidak lagi mentaati Allah Bapaknya. Itu sebab dia mengatakan, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita suka pelintir ayat itu, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari nasi, lontong, bakmi, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah bahwa iya, kita punya rasa lapar dan kita boleh makan, tapi jangan sampai rasa lapar itu yang menguasai kita. Saudara, rasa lapar ini bukan hanya masalah fisik, tapi lapar akan status, lapar akan kemewahan, lapar akan kenyamanan. Boleh nggak saudara kita itu kaya? Boleh nggak orang Kristen kaya? Ya boleh, tentu saja boleh. Kalau dengan uangmu itu engkau akan lebih banyak menjadi orang yang menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Boleh, tentu boleh. Tapi kalau keinginan jadi kaya itu hanya menguasai kita, maka saudara, kekayaan menjadi berhala kita. Demikian juga dengan pencobaan yang kedua dan ketiga. Kalau Anda lihat Yesus itu dicobai untuk menjatuhkan dirinya.
Lalu nanti akan ada Spider-Man, Superman gitu yang menangkap dia seperti di film-film Marvel tersebut. Diperkirakan oleh komentator, saudara, di bubungan bait Allah itu dari tanah ke bubungan bait Allah sekitar 60 meter. Ini mungkin ada yang tahu berapa tinggi. Saya pikir ini nggak sampai 60 meter dari ujung sini sampai sana, ya. Dan Yesus tahu bahwa kalau dia melakukan itu, kemungkinan besar juga ada malaikat, saudara. Malaikat itu, ya, kalau Anda melihat, selalu hadir dalam pelayanan Yesus di dunia. Mereka selalu hadir. Waktu Yesus lahir, siapa yang beritahu? Para gembala, malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lalu seluruh bala tentara surga itu nyanyi. Malaikat bala tentara bisa nyanyi ya? Bisa. Itu sebabnya polisi-polisi di Indonesia juga suka nyanyi sekarang, saudara. Ya, mereka nyanyi luar biasa. Waktu Yesus setelah dicobai, malaikat yang memberikan makan. Jadi malaikat itu selalu hadir untuk siap melayani pangeran mereka. Sehingga saya yakin kalau Yesus itu menjatuhkan dirinya, malaikat itu langsung ambil gitu. Wah, keren kan? Yesus bisa bilang, wah, lihatlah ini digatang oleh para malaikat. Sudah keren, sudah lebih keren dari berbagai macam film Hollywood tersebut. Ini adalah temptation untuk prove himself. Buktikan bahwa engkau itu anak Allah, sehingga dunia itu akan mengakui bahwa engkau anak Allah. Tapi Yesus menolak pencobaan tersebut. Yang ketiga, saudara, bicara tentang bagaimana menjadi powerful. Pencobaan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, untuk take control of your own life. You do you. Basically itu yang iblis minta untuk Yesus lakukan. Dan Anda perhatikan di dalam pencobaan yang ketiga ini, dia tidak berkata begini, kalau engkau anak Allah, sembahlah aku. Karena dia tidak berani, saudara. Anak Allah tidak mungkin menyembah setan. Itu sebab dia tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan kalau engkau ingin memiliki semua isi dunia ini. Jadi saudara, the devil is the prince of this world. Itu sebab tidak heran kita tidak akan mungkin kuat mengalahkan si jahat. Karena dia adalah pangeran dunia ini. Kalau dia mencobai Yesus sedemikian, dia juga mencobai Anda hari ini sedemikian. Lihatlah isi dunia ini. Lihatlah posisi di kantor itu. Lihatlah potensi tabungan deposito di bank itu. Kalau engkau ingin memiliki itu, sembahlah aku. The same temptation, pencobaan yang sama yang kita alami, yang juga dialami oleh Yesus. Bedanya adalah, beda yang besar antara pencobaan Yesus dan pencobaan kita. Pencobaan Yesus tidak pernah datang dari keinginan hatinya. Pencobaan kita seringkali datang dari keinginan hatinya. Itu yang dikatakan Yakobus. Kita itu dicobai oleh keinginan hati kita sendiri. Tapi juga karena pengaruh-pengaruh dunia. Dan juga karena suara si jahat. 3 oknum Unholy Trinity yang kita lihat minggu lalu yang bermain bersama. Jadi saudara, ketika temptation sini Yesus mengalahkannya karena dia selalu kembali kepada firman Allah. Ada tertulis. Yang menarik saudara, di dalam pencobaan ini si jahat, si iblis itu dia mengutip firman Allah. Dia mengutip firman Allah, memelintirnya karena ada tertulis kalau engkau menjatuhkan dirimu akan nanti engkau digatang. Saudara, ada ayatnya memang di Perjanjian Lama yang bilang soal itu. Jadi message-nya bagi kita adalah Anda dan saya pada waktu kita mau menang terhadap pencobaan, Anda harus belajar firman Tuhan. Anda bahkan harus menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, memahami maknanya dengan tepat. Dengan itu Anda memiliki senjata untuk melawan si jahat ketika Anda dicobai. Saya masih ingat, saya ingin banget nyontek saudara di sebuah pelajaran waktu saya SMA 2, tidak lama setelah saya bertobat. Tapi puji Tuhan saya baru menghafalkan ayat yang bunyinya mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi segala orang benar dan orang fasik. Gak jadi nyontek saudara. Nah itu menolong. Tapi kalau Anda tidak tahu,
mata Tuhan ini ya kayaknya mengawasi orang benar apa orang fasik ya. Kayaknya saya orang benar nggak apa-apa kali ya. Mata Tuhan itu maklum. Kayaknya bunyinya begitu deh. Mata Tuhan maklum gitu ya. Oke, saya nyontek aja nggak apa-apa. Nah akhirnya saudara kita akan selalu kesulitan. Tapi kalau Anda paham benar firman Tuhan, itu menolong Anda untuk memiliki pedang roh melawan si jahat tersebut. Nah, saudara, yang poin yang kedua yang saya ingin sharingkan adalah bagaimana pencobaan yang kita alami hari ini. Saya ingin men-sharingkan dua saja dalam waktu yang terbatas. Yang pertama adalah tentang performance. Ya, di dalam slide berikutnya Anda melihat saya harus baca journal paper untuk mempersiapkan khotbah ini ya. Tentang bagaimana performance kita, pekerjaan kita seringkali menjadi dasar identitas kita. Kita membangun identitas siapa diri saya bukan dari apa yang Allah katakan tentang kita di dalam Yesus, tetapi kaitannya dengan kerjaan kita. Dan ada 4 yang diteliti oleh para peneliti ini. Yang pertama adalah what you do for work, your professional identity. Anda merasakan ini kalau Anda sedang diundang ke ulang tahun anak misalnya, temannya anak Anda, lalu Anda kenalan dengan orang tua yang lain itu. Lalu setelah tahu namanya siapa gitu ya, setelah kenalan nama, apa pertanyaan kedua yang Anda biasa dengar? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang mau nebak? Kerja di bidang apa? What do you do? Ya kan? Selalu itu. Kan nggak mungkin nanya, kalau makan cabenya banyak nggak biasanya? Ini nggak mungkin, itu pertanyaan kedua. Itu pertanyaan ke-17 mungkin ya. Kalau malam tidur jam berapa? That's too personal gitu kan. Jadi yang kedua biasa nanyanya, Anda kerja di bidang apa gitu. Nah saudara, di dalam detik itu jawaban Anda seringkali menentukan status dan identitas Anda, ya kan? Kalau Anda bilang, saya itu udah pengangguran 6 bulan, susah dapat kerjaan di sini ya, kompetitif sekali, kita nggak bisa ngalahin orang-orang lokal ya, aduh susah loh, saya ini udah hampir putus asa, kayaknya rasanya tuh saya mau sembunyi gitu ya, nggak mau dilihat orang. Kalau bisa Tuhan melenyapkan saya dalam seketika gitu. Tapi kalau Anda menjawab, saya adalah managing director dari PricewaterhouseCoopers cabang Melbourne. Sebelumnya saya di New York 3 tahun, lalu setelah itu di Paris 5 tahun. Saya mau ditempatkan di Barcelona, tapi saya pilih Melbourne. Oh, sus, keren banget saudara. Orang langsung, wow. Terus dia bilang, guys, ayo kenalin, ini managing directornya PwC. Saudara, Anda langsung merasa kayak nggak nyentuh tanah gitu ya, kakinya agak terbang sedikit 5 cm di atas tanah. Tapi kemudian COVID terjadi, Anda kehilangan kerjaan, dan identitas Anda langsung rontok. Kenapa saudara? Karena siapa diri saya sangat erat tergantung pada apa yang saya lakukan dalam kerjaan saya. Bahkan yang kedua, tergantung pada organisasinya. Kalau Anda kerja di pabrik tutup botol yang baru buka bulan lalu gitu ya, berapa tutup botol yang diproduksi? Ya 35 lah per minggu, dikit banget gitu ya, nggak ada yang tahu. Anda tidak akan merasa keren. Tapi kalau Anda bilang, ya itu tadi nama-nama besar perusahaan, Apple, Google, Tesla gitu ya, orang merasa wow, saya chief software architect di Tesla. Oh, kamu yang responsible untuk yang itu ya, kecelakaan-kecelakaan itu. Nah saudara, kita bangga kalau perusahaannya terkenal. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, relasi yang di tempat kerja. Oh ya, saya kenal CEO-nya secara pribadi, baru tadi malam diundang ke rumahnya untuk makan malam. Jadi siapa yang kita kenal itu menjadi status kita. Itu sebabnya kalau Anda ketemu orang, tidak jarang orang tuh suka dropping names ya. Oh ya, saya kenal dia sudah lama, dulu main kelereng sama-sama waktu kecil ya. Sekarang dia naik helikopter, saya masih naik BMX gitu ya, bukan BMW, BMX, sepeda maksudnya. Yang keempat saudara, bagaimana kita perform di tempat kerja. Kalau Anda berhasil, Anda baru mendapatkan klien yang baru,
Anda baru mendapatkan promosi gitu ya, Anda merasa bahwa Anda itu punya identitas yang luar biasa, lebih baik daripada yang lain. Saudara, identitas yang terkait dengan dunia kerja ini sangat kuat, khususnya menurut penelitian ini, saudara, kalau Anda seorang profesional. Kenapa? Karena Anda sudah bertahun-tahun sekolah. Profesional itu adalah lawyer, dokter, konsultan. Ya, konsultan itu bukan konsulnya setan, saudara, tapi orang yang memberikan nasihat kepada orang lain di dalam berbisnis dan melakukan pekerjaan. Anda harus disertify dulu sebagai CPA misalnya. Maka setelah bertahun-tahun Anda berjuang, berjerih lelah, berkeringat sampai botak sebelum waktunya gitu kan, untuk Anda bisa menjadi profesional. Maka tidak heran apa yang Anda kerjakan jadi bagian siapa diri Anda. Dan kita sangat mudah tersinggung kalau ada orang yang mengecilkan, meremehkan pekerjaan kita karena saya adalah, kalau Anda isi sendiri. Kalau saya dipanggil Prof Sen gitu ya, saya tuh kadang merasa aneh gitu ya, karena sebetulnya nggak perlu itu. Tetapi orang mengatakan bahwa enggak dong, harus dong, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat akhirnya jabatan, titel itu menjadi bagian dari identitas saya. Di tempat kerja, saudara, kita tahu kita memiliki KPI yang luar biasa tingginya yang kita harus capai. Dan kalau kita berhasil mencapai KPI tersebut, kita merasa bangga. Kalau kita gagal, saudara, kita merasa kecil. Siapa di sini yang tidak bekerja yang tidak memiliki KPI di dalam pekerjaan? Saudara, ini adalah challenge yang besar sekali. Dan setiap kita yang bekerja di Melbourne secara khusus, Anda memiliki kuota, Anda memiliki KPIs, target yang harus dikejar. Dan seringkali sejauh mana Anda mencapai target itu menentukan identitas Anda, kebahagiaan Anda, bisa tidur apa enggak malam itu, dan seterusnya. Dan itulah yang juga dialami Yesus. Pada waktu Yesus itu di-challenge, kalau engkau bisa melakukan ini dan itu, maka engkau sungguh-sungguh adalah anak Allah. Kita juga demikian. Kalau engkau dapat promosi, baru engkau disayang Tuhan. Kalau engkau maju bisnisnya, baru engkau disayang Tuhan. Saudara, itu yang kita selalu pikirkan sebagai orang Kristen. Challenge yang kedua, saudara, temptation yang kedua yang kita alami di dunia modern ini adalah apa yang disebut sebagai expressive individualism. Ya, saya ingin tunjukkan, saudara, tulisan dari Brian Rosner dalam salah satu bukunya How to Find Yourself. Dia adalah kepala sekolah prinsipal dari Ridley Theological College, di mana Keisha studi, dan dia menulis buku yang sangat baik. Saya rekomen sekali untuk Anda baca. Dia menulis ini secara konkret, mengintisarikan apa yang disebut sebagai expressive individualisme, ya, sebuah versi parodi dari doa Bapa Kami. Ya, dia bilang gini dalam slide berikutnya, my essence within, next slide berikutnya, help me to find my authentic self. My kingdom come, my will be done from birth to seventh heaven. Give me today my daily bread. Forgive not my enemies, as I suppress those who sin against me. Let me not into self-doubt, but deliver me from all external authorities, for the kingdom, the power, and the glory are mine now and forever. Amin. Saudara, apa yang dia katakan ini menjadi, kita mungkin tidak berdoa secara verbal seperti ini, tapi di dalam hati seringkali kita beroperasi seperti ini. Anda tidak mungkin kan secara verbal bilang kepada Tuhan kayak begini, tetapi sehari-hari dalam keputusan yang Anda buat, prioritas yang Anda bangun, kita mudah sekali tergoda untuk beroperasi dengan mode seperti ini, saudara. Ini yang disebut sebagai expressive individualisme. Jadi kalau Anda ditanya, apa agama terbesar di dalam budaya modern? Jawabannya adalah bukan Kristen pastinya, bukan Hindu, bukan Islam. Yang terbesar adalah expressive individualism.
Jadi kalau dulu saudara ya, kalau Anda masih ingat di dalam konteks Indonesia, di dalam budaya yang lama secara khusus, budaya generasi yang lalu, kita diberitahu bahwa kamu itu ya, sukses itu adalah membanggakan keluarga. Orang tua itu bangga. Itu sebab kalau kita harus pulang setelah studi di Melbourne untuk meneruskan usaha orang tua, padahal kita nggak suka untuk jaga toko. Masa aku udah Bachelor of Science and Business, kerjaannya jaga toko gitu ya, nggak ada orang gitu. Akhirnya kita merasa saya nggak mau. Tapi kita diberitahu bahwa kesuksesanmu itu tergantung kepada kesuksesan orang tua, tidak bisa dipisahkan. Hari ini saudara, di dalam budaya modern kita tidak lagi mau itu. Kita bilang kepada diri kita sendiri bahwa aku harus melihat ke dalam. Apa yang aku suka, apa yang aku inginkan, apa yang aku mau, itu yang akan aku lakukan. Aku tidak peduli lagi apa yang orang tua bilang, aku tidak peduli apa yang papa bilang, apa yang mama bilang, bahkan apa yang masyarakat bilang, apalagi apa yang pendeta bilang. I do me, you do you. Kira-kira begitu saudara yang muncul seringkali. Jadi apa yang menjadi interest kita, talenta kita, preference kita terhadap apapun, itulah yang harus menjadi bagian dari identitas kita. Anda pernah dengar kalimat misalnya yang contoh ekstrim, saya ini sebetulnya adalah seorang laki-laki yang terjebak di dalam badan perempuan, atau sebaliknya, saya ini seorang perempuan yang sedang terperangkap di dalam tubuh seorang laki-laki. Maksudnya mereka mau ganti gender. Saudara, kenapa sekarang mulai banyak bermunculan kalimat-kalimat seperti itu? Ini adalah bagian ekses negatif daripada ekspresif individualisme yang mengatakan bahwa saya memiliki keinginan ini. Itu sebabnya saya nggak peduli orang bilang apa. Identitas saya adalah seorang yang gender fluid misalnya. Lalu dia menyatakan dirinya, mengumumkan kepada papa mamanya, saya gender neutral, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, apa yang sedang terjadi sebetulnya adalah bahwa si jahat mencobai manusia modern, saudara, dengan mengatakan bahwa kalau engkau adalah orang yang memiliki preference, keinginan seperti itu, who cares what other people say? You do you. Itu yang seringkali dimunculkan. Dan dia lupa, saudara, kalau dia seorang Kristen, bahwa dia adalah orang yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Dia adalah orang yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Kristus. Yang kita harus katakan kepada orang-orang seperti itu adalah, you are much more than your sexual temptation. Engkau itu bukan masalah hormonal seksualmu. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Dan ada maksud yang Tuhan berikan bagimu selama engkau hidup di dunia ini. Tapi kita gak peduli. Yang penting aku bahagia. Ya, tidak peduli apa yang orang lain bilang. Tidak peduli otoritas di luar diriku. Kalau aku bebas menjadi siapa yang aku mau, maka aku akan bahagia. Dan itu harusnya dirayakan, disambut, bukan dilarang. Itu sebab semua orang yang melarang, aku akan jauhi, musuhi, dan seterusnya. Maka psikolog Jonathan Haidt mengatakan kita ini sekarang berhadapan dengan the fragile generation. Generasi yang sangat rentan, generasi rapuh. Kenapa saudara? Karena kalau Anda mendasarkan identitas Anda pada keinginan dalam dirimu sendiri, maka saudara, keinginan itu perlu di-recognize, perlu divalidasi. Pada waktu validasi tidak ada, kita akan marah, ya kan? Kenapa hari ini terjadi banyak polarisasi, terjadi banyak demo, terjadi banyak pertikaian, saudara? Karena masalah dianggap Anda menghina saya dan seterusnya. Karena itu pada waktu mereka mengekspresikan keinginan diri mereka sebagai bagian dari identitas mereka, lalu tidak diterima, saudara, mereka marah. Ekses yang kedua yang negatif adalah semakin banyak orang depresi. Semakin banyak orang yang mencoba untuk bunuh diri, saudara, karena merasa bahwa keinginan hatinya, ekspresi individualnya tidak diterima oleh masyarakat.
Apa yang ditulis tadi oleh Brian Rosner itu benar. Karena kita selalu berdoa, let me not into self-doubt, deliver me from all external authorities, so that I can be who I am. And the power, the kingdom, the glory are mine. Nah, saudara, bagaimana keluar dari semua ini? Matius 4 saya pikir memberikan jawaban yang luar biasa bagi kita. Ingat, dia adalah imam besar agung kita, Yesus Kristus yang dicobai. Sehingga kita bisa meniru dan belajar dan mendapatkan kekuatan dari pengalaman Yesus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu kembali kepada Alkitab. Demikian juga saudara, kalau kita dicobai supaya kita tidak lagi menyembah the God of performance itu, kita juga harus kembali kepada Alkitab, kepada Injil Kristus Yesus. Saya ingin memberikan satu ilustrasi atau satu penekanan saudara yang mungkin saya pernah ceritakan di sini. Sebelum Matius pasal yang keempat, cerita Yesus cobai. Sebelum Matius 4 adalah apa saudara? Matius 3, ya benar ya. Semua orang juga tahu kan? Sebelum Matius 4 ada Matius 3. Saudara, Matius 3 itu adalah cerita Yesus dibaptis. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen saudara, baca Matius 3 dan 4 mungkin sudah belasan kali. Tetapi baru beberapa tahun yang lalu saya menyadari bahwa yang sangat penting dari Matius 3 dan Matius 4 itu adalah letaknya, bukan isinya. Kenapa saya bisa bilang begitu saudara? Di Matius 3 ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga yang berkata, suara Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketiga pribadi Allah Tritunggal muncul di sana. Ada Allah Roh Kudus, ada Yesus Kristus yang dibaptis, dan ada suara Allah Bapa. Dia berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, yang menarik adalah bahwa kalimat itu diberikan kepada Yesus sebelum Yesus dicobai. Artinya apa saudara? Dia sudah diterima dulu. Dia sudah mendapat pernyataan kasih dulu sebelum dia itu membuktikan dengan kinerja dan prestasinya. Saudara bayangkan kalau perkataan Allah Bapa itu munculnya di Matius 4 ayat 12. Ayat 12. Jadi setelah Yesus itu tidak jatuh dalam pencobaan, Allah Bapa bilang gini, Yesus, engkau memang anakku, engkau bertahan dalam pencobaan, engkau menang nak, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, kalau itu yang terjadi, Anda dan saya celaka. Anda tahu kenapa? Karena berarti Anda juga harus berprestasi bagi Tuhan. Baru nanti di akhir Tuhan bilang, engkaulah anakku yang kukasihi, karena engkau sudah membuktikannya. Ya kan? Kita bersyukur bahwa itu tidak terjadi di Matius pasal 28. Setelah Yesus mati, dikubur itu, lalu Allah Bapa bilang, nak, engkau sudah taat kepadaku sampai engkau disalib. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekarang bangkit dari kubur. Saudara, kalau itu yang terjadi, berarti Anda harus membuktikan dulu kesetiaanmu kepada Allah. Membuktikan dulu, perform dulu for God. And then you will be accepted. And then you will be blessed. Tapi cara kerja Injil berbeda dengan agama. Yesus mendapatkan suara Allah Bapanya, perkenan dan berkat Allah Bapanya sebelum dia memulai pelayanannya. Di Matius 3 itu kan. Demikian juga saudara, Anda dan saya dikasihi oleh Allah Bapa sepenuhnya 100%. Ketika Yesus masih mati di atas kayu salib, dan kita masih berdosa. Ketika Anda dan saya belum peduli 2000 tahun yang lalu siapa yang sudah peduli kepada Kristus? Gak ada. Tapi Yesus sudah mati bagi Anda di dalam sejarah, supaya kita yang hidup hari ini, saudara, kita sudah mendapat perkenan Allah di dalam Yesus. Jadi ketika Anda dan saya di dalam Yesus, seakan-akan Anda dan saya itu mendengar suara Allah Bapa mengatakan kepada Anda, engkaulah anakku yang kukasihi,
karena anakku sudah mati di kayu salib bagimu. Itu yang Allah katakan. Kalau saya bisa hari ini berkhotbah, saudara, Allah Bapa melihat hidup saya dan Dia tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kepada Allah yang melihat jauh ke dalam hati kita, Dia tahu cacat celah, Dia tahu dosa saya. Menurut Anda, kalau saya tidak yakin bahwa pelayanan saya diterima, untuk apa saya persiapan mati-matian setiap khotbah? Tetapi saya juga sadar, sesadar-sadarnya bahwa Dia tahu semua kekurangan dan dosa saya. Tapi di sisi lain saya juga sadar, sesadar-sadarnya bahwa Dia pasti menerima persembahan saya, yaitu khotbah ini. Kenapa, saudara? Karena Allah Bapa mengatakan kepada saya, meskipun kau masih penuh dengan cacat celah, dan sekarang kau berkhotbah, engkaulah anakku yang kukasihi. Karena Yesus, anakku yang kuutus untuk menggantikanmu itu sudah mati di atas kayu salib, sehingga meskipun engkau masih penuh dengan kekurangan, pelayananmu menjadi satu persembahan yang harum bagiku. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena Yesus sudah mati bagimu. Dengan demikian, saya sekarang tidak lagi perlu mendasarkan status saya, kebahagiaan saya, identitas saya dari performance saya khotbah. Anda bisa mengatakan, terima kasih Pak untuk khotbahnya hari ini. Atau Anda bisa bilang, khotbahnya sangat boring dan membosankan dan tidak jelas gitu. Tidak akan mengganggu tidur saya malam nanti, saudara. Anda harus tahu itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi saya dan Allah Bapa menerima saya, regardless of my performance on Sunday morning. Saudara nangkep itu? Semoga itu juga yang Anda alami setiap hari. Masih pedulikah saya dengan input dan feedback dari Anda terhadap khotbah? Ya, tentu saya peduli. Karena saya ingin lebih efektif dan menjadi berkat lebih baik lagi. Tapi itu tidak akan mengganggu identitas dan kebahagiaan saya. Saudara, ini yang saya harus menerus bergumul setiap hari, karena kalau saya lupa akan kebenaran Injil itu, saya akan kembali kepada yang lama, yaitu apa? Saya harus perform baik. Kalau semua orang berterima kasih, saya akan bahagia, saya akan tidur nyenyak. Kalau ada orang yang komplain, ya nulis email, ngomong kasak-kusuk di belakang saya tentang khotbah gitu ya, maka saya nggak bisa tidur. Saudara, karena saya pikir Tuhan tidak mengasihi saya, tidak memberkati khotbah yang saya sampaikan, maka saya akan kembali kepada manusia lama dan jatuh di dalam pencobaan yang selalu iblis itu berikan kepada saya. Saudara, hari ini status Anda, identitas Anda dibangun oleh siapa? Sejauh mana pekerjaan Anda itu mendefinisikan siapa diri Anda? Slide yang terakhir dan poin yang terakhir adalah identitas kita itu hanya dua sumbernya, vertikal atau horizontal. Paul Tripp, si bapak kumis yang luar biasa tulisannya itu, dia bilang begini, saudara, either you'll be getting your identity vertically for who you are in Christ, or you will be shopping. Kita ini seorang yang suka shopping identitas di pasar, ya di mall yang namanya dunia ini, untuk situasi, pengalaman dan relasi dalam setiap hari. Kalau saya mendapatkan ini, kalau saya berhasil di sana, kalau saya itu diakui, baru saya akan menjadi seorang yang berharga. Anda akan terus shopping di dunia mall secara horizontal ini dengan berbagai macam tawarannya, dan di sana akan ada kedagingan Anda, suara dunia Anda, dan pengaruh si jahat. Atau Anda sudah mengatakan, diam, aku tidak lagi mau dipermainkan oleh kalian, karena Allah Bapa sudah mengatakan kepadaku di dalam Kristus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah satu-satunya identitas yang membuat Anda terus stabil, tidak naik turun di dalam kebahagiaan Anda. Kalau Anda berhasil, Anda bersyukur kepada Tuhan karena kekuatannya memampukan Anda berhasil. Kalau Anda gagal, itu menjadi kesempatan untuk Anda kembali mengalami
belas kasih Tuhan, dengan penuh air mata, dengan penuh syukur menyambut kembali Yesus yang berkata, aku menerimamu. It's okay, meskipun kau gagal, aku mengasihimu. Itu yang kita alami, saudara. Maukah Anda kembali kepadanya? Mari kita datang ke meja perjamuan Tuhan dan mengalami lagi kasih Kristus itu dengan konkret melalui anggur dan roti yang kita akan terima. Mari kita berdoa.